Sejak akhir 2023 lalu, website Neraca Ruang telah tersedia dan dapat diakses publik. Wadah kami untuk menempatkan berbagai wacana, pemikiran maupun gagasan terkait konsepsi neraca ruang itu. Tahun ini, aplikasi untuk membantu literasi publik tentang kapasitas pemerintahan daerah menjalankan kewajibannya dalam memenuhi hak konstitusi warga pembayar pajak pun sudah tersedia. Kami menamakannya sebagai otonometer. Anda dapat mengunduh di Google Play Store maupun mengunjungi websitenya. Tahun depan, aplikasi otonometer itu akan tersedia juga di App Store. Otonometer kami kembangkan untuk memudahkan Anda menelisik informasi keuangan, perekonomian, dan data-data statistik lain dari setiap daerah di Indonesia. Sebagaimana tahun 2023 lalu, sepanjang 2024 ini kami pun bertemu dengan berbagai kalangan, mulai dari akademisi berbagai kampus ternama, para ahli, praktisi, profesional, hingga pengambil keputusan di berbagai bidang, untuk menyelaraskan, memperkaya, dan juga menyempurnakan gagasan neraca ruang tersebut. Sampai pada kabupaten kota. Nah, kita sekarang sudah masuk pada Otonometer yang memberdayakan teknologi informasi digital disambut hangat oleh siapapun yang kami temui. Aplikasi tersebut memang sangat memudahkan siapa saja, juga memungkinkan hal-hal yang semula rumit. Mengetahui, bahkan memahami akuntabilitas kinerja kini mampu dilakukan seketika. Sehingga pembicaraan gagasan pemikiran yang menerobos masa depan berkembang dinamis pada setiap pertemuan kami sejak 2023 lalu hingga akhir 2024 ini. Jadi IKN itu memang bermasalah sekali. Itu kacau balau itu dalam land grabbingnya. Kalau dari sudut pandang planologi, ini keliru. Ini keputusan yang totally salah, gitu ya. Tadi kayak sumber air itu sebenarnya kalau menurut saya sedikit sekali problem utama untuk sebuah kota baru gitu ya. Memotong-motong bentang alam itu pun secara environmental science itu berbahaya. Pokoknya cepat itu yang problem. Pariwisata itu sesuatu yang bisa tidak hanya mendatangkan manfaat-manfaat ekonomi tapi juga mengundang citra bangsa sebagai bangsa yang merdeka. Tourism is part of the cultural process. Kita mengangkat pariwisata Nusantara itu sebagai kendaraan untuk kita belajar membaca Indonesia ini. Tingkat kebocoran hotel-hotel bintang 4 dan 5 di Bali itu di atas 50%. Ya, saya tidak tahu bagaimana 10 destinasi prioritas atau 5 super prioritas itu dipilih. Tidak pernah ada naskah akademiknya. Pemerintah daerah yang baik adalah pemerintah yang menangkap isu itu, kemudian menginternalisasi di dalam public policy. Beban hidup saya sudah terlalu berat. Saya gagal loh bro. Karena kapasitas politik itu sangat tergantung dari proses politik. Kalau kita berangkat dari sebuah proses politik yang bermasalah, kapasitas politiknya mesti bermasalah. Ya emang pemilu kita ini ada masalah. Proses politik atau keputusan-keputusan politik yang juga didrive oleh budaya yang berorientasi popularitas itu gitu kan, yang bukan berbasis knowledge. Yang terjadi adalah korupsi, mungkin politik dinasti di daerah. Padahal bapaknya dulu waktu naik nggak pakai nepotisme. Ya kan bapaknya sama anaknya beda. Experience is mungkin needed in life to be able to have that much power. Oke. Ya sebetulnya bukan hanya saya, kayaknya bangsa ini memang perlu belajar apa sih artinya hak. Oke. Kayaknya gitu. Ya.
Orang itu seringkali nggak menuntut haknya karena dia tidak tahu bahwa dia punya hak itu. Yang kedua, dia juga tidak punya cukup informasi. Negara itu kan awalnya adalah warga. Hukum pada awalnya adalah hak. Padahal semua lapisan ketika bertransaksi pasti bayar PPN. Benar. Saya ini pembayar pajak, karena itu saya berhak atas layanan yang baik, atas pemerintahan yang bersih, atas hak-hak publik yang lain lah. Bisakah orang penyandang disabilitas dan setara masuk ke ruang publik? Boleh dong protes. Boleh dong. Soalnya kemarin malah harus. Desentralisasi tanggung jawab konstitusi dapat dimulai di era kepemimpinannya Pak Prabowo sekarang. Otonomi hakiki. Jadi daerah itu merasa nyaman ada di dalam wilayah Republik Indonesia karena dia merasa bahwa kalau dia keluar dari Republik Indonesia hidupnya lebih sengsara. Apakah hanya 5 daerah ini yang punya keunikan? Enggak. Semua daerah punya keunikan. Kalau dari Sabang sampai Merauke, jalan dari satu kota ke kota lain, harusnya ada keunikan. Karena kita memang kaya dengan keragaman, masa diseragamkan? Pusat itu administrasi aja lah Pak, ngontrol sih daerah, daerahnya ngelayani. Sebetulnya itu loh konsep otonomi daerah dulu. Insentif strukturnya harus kita ubah supaya tiap daerah itu berlomba-lomba. Cinta tanah air itu ya bukti kita peduli sama tempat yang taking care of ourselves, of us gitu ya, dari kita lahir gitu. Karena kita dikelilingi banyak orang baik juga Pak. Menjadi baik aja tidak cukup punya value tadi Pak, tapi kita perlu creating the system. Orang baik itu artinya tidak sekedar menerima, tapi juga terus mengingatkan. Orang nggak dinilai dari masa lalunya kan, tapi what he learns from his masa lalu kan. Kayak integritas. Kalau integritasnya ternodai sedikit pun, itu akan mudah untuk dirobek lebih banyak lagi. Harus ada leader yang betul-betul punya passion untuk menjadikan perubahan itu. Itulah yang namanya transformational leadership. Saya rasa sih ini ada bentuk kefrustrasian dari pemerintah untuk bisa mendapatkan uang, mengisi kebolongan-kebolongan APBN yang memang duit udah susah gitu. Maksudnya sampai aturannya dibelokin gitu loh. Dipelintir gitu. Di foto ya nggak ada gitu loh. Nggak ada aturan konkret di mana misalkan batas bawah untuk membayar fotografer nggak ada satu. Beli rumah kan paling mudah tuh mikirnya tuh kan KPR nih gitu. Nah itu kalau sebagai seorang freelance kita nggak punya ini. Kita nggak bakalan di ACC gitu loh, karena kita nggak kerja di perusahaan yang established gitu misalnya. Karena negara ini bukan punya satu kelompok, bukan punya satu keluarga, bukan negara ini susah payah dulu ngebangunnya. Indonesia, mari kita sambut tahun 2025 dengan penuh sukacita dan penuh harap, berikhtiar untuk menghadirkan perbaikan di berbagai bidang. Karena kehidupan memang tidak pernah surut ke belakang. Hal-hal keliru tak perlu lagi diulang. Perbaiki saja kesalahan yang mungkin pernah dilakukan. Yang hanya Tuhan, setan, dan kita sendiri yang mengetahuinya. Kebersamaan kita dalam kehidupan ini sejatinya mengasihkan, sebagaimana latar belakang gagasan neraca ruang yang kami tawarkan. Perkembangan ilmu dan teknologi semata ditujukan bagi kemudahan dan kesejahteraan kita melakoni kehidupan fana ini. Tapi bukan pula untuk berpesta pura sendiri, tak juga dimaksudkan untuk menikmatinya secara berlebihan. Camkanlah dalam sanubari masing-masing bahwa ada kehidupan lain yang kelak meneruskan. Maka setiap laku lakon dan langkah itu perlu, agar tidak menyisakan warisan kerusakan yang tak terkandungkan generasi yang meneruskan kehidupan nanti. Kebersamaan kita sejatinya berlandaskan konstitusi yang disepakati bersama, prasasti yang memuat hak dan kewajiban kita semua dalam bernegara. Otonometer dikembangkan agar kita paham kapasitas sebenarnya, bagaimana hak-hak konstitusi pada ruang kehidupan tertentu dapat dipenuhi. Hal yang sepatutnya terukur dan dapat dipertanggungjawabkan oleh negara yang direpresentasikan pemerintahan yang kita amanahkan. Prinsip itulah yang menjadi gagasan utama Konstitusi Meter. Selain itu, meningkatkan kapasitas konstitusi pada masing-masing ruang kehidupan juga merupakan kewajiban bagi setiap warga negara yang menjadi bagiannya. Itu sebab kita membayar pajak maupun iuran yang dikelola negara. Kemajuan teknologi semakin memudahkan dan memungkinkan kita
mengukur akuntabilitas kewajiban-kewajiban itu lewat Madani Meter yang sedang dikembangkan. Jadi tentulah kami bersuka cita mengajak Anda terus serta mengembangkan gagasan masa depan yang baik ini. Karena kehidupan kita bakal lebih asyik, menyenangkan, dan menenteramkan bersama neraca ruang kehidupan yang Bhinneka Tunggal Ika.